Halo sobat kuliner, siapa sih di sini yang nggak tahu sama kue brownies? Betul banget, yaitu kue coklat yang jadi kegemaran semua orang. Ada yang brownies kukus, brownies panggang, brownies apa lagi ya? Brownies bakar, dan varian lainnya. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana cara membuat Shiny Crust brownies, yaitu brownies yang dimasak dengan metode dipanggang. Shiny Crust brownies menjadi jenis brownies yang paling sering ditemui di masyarakat dan paling mudah viral. Bahkan toppingnya sekarang makin bermacam-macam, mulai dari almond, selai-selaian, lalu chocolate chips, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama kita akan membuat lelehan coklat cairnya, yaitu campuran dari coklat batang, margarin, dan minyak goreng yang kita lelehkan dengan metode Bain-Marie. Apa itu metode Bain-Marie? Yaitu metode memasak di mana kita mendidihkan air dan kita menggunakan uap panas dari air mendidih tersebut untuk melelehkan bahan makanan kita. Bain-Marie paling sering digunakan ketika kita ingin melelehkan coklat. Di sini kita akan melelehkan coklat batang, margarin, dan minyak secara bersamaan. Nah, kenapa sih coklat batang, margarin, dan minyak ini harus dicairkan secara bersama? Karena pada dasarnya coklat mengandung cocoa butter atau lemak dan cocoa solid, yaitu zat padat dari coklat. Jika tidak dicairkan terlebih dahulu, maka akan sulit bercampur dengan adonan dan akan timbul ganjel-ganjel atau butiran-butiran dalam brownies kalian. Juga lemaknya akan sulit bercampur dengan sisa adonan lainnya seperti gula, telur, dan tepung. Nah, kenapa di sini saya menggunakan margarin dan minyak? Karena margarin memiliki aroma yang sangat membantu memberikan wangi yang enak dalam brownies, dan minyak membantu memberikan kelembapan atau moist yang lebih lama untuk brownies kalian. Nah, setelah coklat batang, margarin, dan minyak telah dicairkan, setelah itu bisa kalian tunggu sampai dingin sekitar 30 sampai 60 menit sebelum dicampurkan dengan adonan lainnya. Kenapa harus dibiarkan dingin terlebih dahulu? Karena protein sangat sensitif terhadap panas. Jika adonan terlalu panas dan bertemu dengan telur yang nantinya mengandung protein, maka telur akan matang, adonan akan menggumpal, dan shiny crust akan susah untuk muncul. Selanjutnya kita akan mencampurkan telur dan gula pasir yang akan kita Bain-Marie secara bersamaan. Saat telur dan gula pasir dipanaskan bersama dengan metode Bain-Marie, tujuan utamanya adalah untuk membantu melarutkan gula secara lebih sempurna dalam cairan telur. Secara ilmiah, panas meningkatkan energi kinetik molekul air yang terdapat pada telur, sehingga kristal gula lebih mudah terpecah dan dispersi. Selain membantu peralutan gula, pemanasan ringan ini juga mengaktifkan protein telur tanpa membuatnya matang. Pada suhu hangat, protein telur mulai mengalami denaturasi ringan sehingga lebih mudah berikatan dengan gula dan lemak pada tahap berikutnya. Ikatan inilah yang berperan besar dalam pembentukan lapisan tipis shiny khas brownies. Setelah coklat cair didinginkan hingga suhu hangat, tahap selanjutnya adalah mencampurkan dengan campuran telur dan gula. Pendinginan ini penting secara ilmiah karena telur mengandung protein yang sangat sensitif terhadap panas. Jika coklat masih terlalu panas, protein telur dapat mengalami denaturasi berlebihan dan mulai menggumpal, sehingga tekstur adonan menjadi tidak halus. Dengan menyamakan suhu keduanya terlebih dahulu, pencampuran dapat berlangsung lebih stabil dan menghasilkan adonan yang homogen. Tahap ini juga terjadi proses emulsifikasi, yaitu penyatuan fase lemak dari coklat dan fase cair dari telur. Nah, yang terakhir kita memasukkan cocoa powder dan tepung terigu. Pada tahap akhir pembuatan brownies, cocoa powder dan tepung terigu protein sedang dicampurkan dalam adonan basah sebagai pembentuk struktur utama. Cocoa powder tidak hanya berfungsi memperkuat rasa dan warna coklat, tetapi juga bersifat menyerap cairan, sehingga membantu menyeimbangkan kandungan lemak dan gula yang tinggi pada adonan brownies. Tepung terigu kemudian ditambahkan dengan diaduk secukupnya agar partikel tepung terlapisi lemak, sehingga gluten tidak terbentuk secara berlebihan.
Inilah alasan mengapa proses pencampuran dilakukan dengan teknik folding ringan, bukan dikocok lama, supaya tekstur brownies tetap lembut dan fudgy. Pemilihan tepung terigu protein sedang menjadi kunci keseimbangan tekstur brownies, karena secara ilmiah, kandungan protein yang sedang menghasilkan jumlah gluten yang cukup untuk memberikan struktur dan menopang adonan saat dipanggang, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan bisa menjadi kenyal seperti roti atau mie. Setelah dimasukkan, lalu adonan brownies dilakukan dengan teknik folding secara perlahan. Pengadukan harus dilakukan secara benar dan menyeluruh, agar seluruh komponen adonan tercampur secara merata dan membentuk sistem yang stabil. Selain itu, pengadukan yang tepat memastikan proses emulsifikasi berlangsung sempurna tanpa memicu pembentukan gluten berlebihan. Tujuannya bukan memasukkan udara seperti pada pembuatan cake, tapi menciptakan adonan yang homogen dan stabil. Dengan pengadukan yang menyeluruh namun terkontrol, brownies akan memiliki tekstur yang halus, moist, dan seragam, serta mendukung pembentukan permukaan shiny crust yang optimal ketika dipanggang. Setelah itu, menyiapkan baking paper. Di sini saya menggunakan loyang berukuran 22 x 10 cm. Ini bisa menghasilkan 2 loyang ya. Menggunakan baking paper supaya adonan brownies setelah dipanggang tidak lengket ke dalam loyang. Setelah itu, adonan bisa dituangkan ke dalam loyang yang telah dilapisi dengan baking paper. Setelah itu, adonan brownies diratakan dengan spatula dan digoncang sedikit supaya merata. Kalau kita lihat, adonan ini memiliki lapisan yang berkilau. Tuh kan? Nah, ini adalah tanda bahwa brownies kita ketika dipanggang akan memiliki shiny crust karena adonannya saja sudah memiliki shiny di atasnya. Setelah itu, adonan brownies ini bisa dipanggang di suhu 190 sampai 200 derajat Celcius. Brownies dipanggang di suhu ini karena memberikan keseimbangan ideal antara pembentukan struktur bagian dalam dan pembentukan shiny crust di permukaan. Pada suhu ini, panas oven cukup tinggi untuk dengan cepat menguapkan kelembapan di atas adonan, sehingga larutan gula dan protein telur yang telah terbentuk sebelumnya dapat mengering dan membentuk lapisan tipis yang mengilap dan retak. Nah, setelah brownies dipanggang sekitar 20 menit, ini adalah hasil brownies shiny crust kita. Jika dilihat, shiny-nya sangat keluar ya di atas. Meskipun ada retakannya, tapi itu adalah suatu hal yang normal dalam brownies shiny crust. Nah, setelah brownies matang ini, bagian atas akan terlihat mengkilap dan membentuk retakan halus. Ini normal ya. Secara ilmiah, lapisan ini terbentuk dari larutan gula dan protein telur yang sebelumnya tercampur dan terdistribusi dengan baik dalam adonan. Saat dipanggang, komponen ini naik ke permukaan dan mengalami penguapan air berlebih cepat dibandingkan bagian dalam, sehingga membentuk lapisan tipis yang kering dan mengilap di atas brownies. Nah, dari dua brownies yang terlihat mirip ini, sebenarnya kita bisa lihat langsung dan merasakan perbedaan hasil dari teknik yang digunakan. Sebelah kiri adalah brownies yang tidak menggunakan teknik yang telah kita bahas. Nah, yang kanan adalah hasil dari brownies yang mengikuti tips dalam video ini. Brownies yang tidak mengikuti tips cenderung memiliki permukaan yang kusam, rasa coklatnya juga kurang menyatu. Sebaliknya, brownies yang terbuat dengan teknik yang tepat menunjukkan permukaan yang shiny, retak halus, seperti beli di toko-toko ya. Lalu bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang kedua hasil ini? Yuk kita simak selanjutnya. Pada brownies yang dibuat tanpa mengikuti tips, bagian atas terlihat kusam dan tidak mengkilap. Hal ini menunjukkan bahwa gula tidak larut dan tidak terdistribusi dengan baik bersama protein telur, sehingga tidak terbentuk lapisan tipis di permukaan saat dipanggang. Dampaknya terasa hingga kerasa dan tekstur loh. Rasa coklat cenderung kurang menyatu. Aromanya lebih lemah dan bagian dalam brownies terasa lebih padat dengan kelembaban yang tidak merata. Di beberapa bagian, tekstur bisa terasa agak kering atau justru berminyak, menandakan proses emulsifikasi yang kurang optimal selama pencampuran.
Sebaliknya, brownies yang dibuat dengan mengikuti teknik dan tips yang tepat menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Permukaannya tampak shiny dan berbentuk retakan halus, yang menandakan larutan gula dan protein telur berhasil naik ke permukaan dan mengering secara terkendali saat dipanggang. Dari segi rasa, coklat terasa lebih intens dan seimbang, dengan aroma yang lebih kaya akibat karamelisasi ringan di bagian atas. Tekstur bagian dalam lembab, fudgy, dan halus. Sementara lapisan luar yang tipis membantu menjaga kelembapan brownies secara keseluruhan. Kilap di permukaan ini bukan hanya estetika, tetapi menjadi indikator bahwa proses pencampuran, parutan gula, dan pemanggangan berlangsung dengan benar. Kita ketahui bahwa brownies ini mengandung telur, yang mengandung air, dan juga protein. Lalu ketika bertemu gula, maka akan timbul sukrosa. Ketika kita mencampurkan telur dan gula, maka air dan sukrosa akan membentuk sirup dan bertemu dengan protein. Lalu datang juga coklat dan butter yang mengandung sukrosa dan lemak. Seharusnya lemak dan air tidak bisa langsung bersatu, tapi karena ada protein, maka terjadi emulsi. Lalu panas mendorong protein untuk naik ke atas. Juga gula dan air ikut naik ke atas membentuk lapisan yang mengkilap dan air kemudian menguap. Itulah lalu terjadi shiny crust. Jadi beberapa alasan kenapa tidak muncul shiny crust. Pertama, bisa saja karena jumlah gula terlalu kurang yang menyebabkan tidak terbentuknya lapisan ke atas. Atau bisa karena tidak menggunakan pemanis yang tidak mengandung sukrosa seperti gula pasir, contohnya madu atau stevia. Lalu bisa karena komponen telur kurang, karena baking adalah sains yang membutuhkan penopang dari berbagai elemen, atau gagal emulsi. Nah, seperti itu Sobat Kuliner, kira-kira cara membuat shiny crust brownies dan reaksi kimia dan reaksi ilmiahnya di belakang terbentuknya shiny crust brownies. Kalau ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mengeksplor dunia kuliner. Sampai bertemu lagi.